warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran matematika. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang persen. Sebelum Ustazah sampaikan pelajaran, Ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama adalah anak-anak dapat mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang kedua, anak-anak dapat mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Dan sebelum pelajaran dimulai, Ustazah ingatkan tentang Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Yang artinya adalah sesungguhnya merugilah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka jadilah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan belajar, dengan mengaji, atau dengan kegiatan lain yang dapat menambah amal ibadah kalian. Baiklah anak-anak, ikutilah penjelasan Ustazah tentang pembelajaran berikut ini. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Cara yang pertama adalah penyebutnya kita samakan menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun atau porogabit. Ustazah akan terangkan dari cara yang pertama, yaitu menyamakan penyebutnya dengan per 10 atau per 100 atau per 1000. Lihat contoh di papan tulis. 2 per 5 sama dengan 2 per 5 kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang harus sama. Ya. Maka 5 kali titik-titik agar hasilnya menjadi 10. Penyebutnya 10, maka dikalikan 2. Kalau penyebutnya 2, maka pembilangnya juga harus sama 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4, 5 kali 2 adalah 10. Maka 2 per 5 sama dengan 4 per 10. Maka 4 per 10 kita jadikan bentuk desimal menjadi 0,4. Karena angka 10 maka di belakang tanda koma ada satu angka. Maka 4 per 10 sama dengan 0,4. Maka hasil dari 2 per 5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Anak-anak, perhatikan di papan tulis. Ustazah punya contoh soal yang kedua. 3 per 4 sama dengan titik-titik. Agar bisa menjadi pecahan desimal, kita coba perhatikan penjelasan di bawah ini. 3 per 4 sama dengan 3 per 4 kali titik-titik sama dengan titik-titik. Ingat, penyebutnya adalah per 10 atau per 100 atau per 1000. 4 kali titik-titik biar hasilnya 100. Karena tidak mungkin per 10 ya. Karena 4 kali berapa kan tidak bisa. Maka harus per 100. Maka 4 kali berapa anak-anak biar 100? Kali 25 ya. Nah 4 kali 25 adalah 100. Kalau penyebutnya 25, maka yang atas pembilangnya juga harus 25. Maka 3 kali 25 adalah 75. 4 kali 5 adalah 100. Sehingga hasilnya 75 per 100. Sama dengan desimalnya adalah, ingat, 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti 0,75. 1, 2. Di belakang koma ada 2 angka. Ya. 3 per 4 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,75. Paham anak-anak cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian susun atau porogabit. Contoh, 2 per 5 hasilnya titik-titik. Kita bisa dengan porogabit ya. Mungkin anak-anak masih ingat caranya. 2 dibagi 5 ya. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa tidak anak-anak?
Oh, tidak bisa ya. Maka kemudian kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Menjadi 20. Kemudian kita taruh di sini dulu hasilnya 0, karena tadi 2 dibagi 5 tidak bisa, maka hasilnya 0, dan kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 20. Sekarang 20 dibagi 5 hasilnya, iya betul 4 ya. Sama saja 4 kali 5 adalah 20. Sehingga 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Sehingga dapat kita simpulkan 2/5 bentuk pecahan biasa menjadi desimal adalah 0,4. Paham anak-anak cara merubah pecahan biasa menjadi desimal? Ya, semoga kalian bisa memahami mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kita akan menjelaskan materi tentang mengubah persen menjadi pecahan desimal. Persen tandanya seperti ini ya anak-anak, artinya adalah per 100. Jadi persen artinya adalah per 100. Contoh soal di bawah ini, perhatikan. 25% kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal, yaitu 25/100 ya. Karena persen itu adalah per 100. Maka berapa anak-anak? 25/100. Kita lihat ya, dua angka ya, 0 di belakangnya. 1, 2. Berarti kita tulis saja 25. 2 angka di belakang koma, 1, 2, 0. Sehingga hasilnya 25% sama dengan 0,25. Sekarang 20%. Sangat mudah ya anak-anak, tuliskan saja angka 20 di sini. 20/100 ya, sama ya. Maka dua angka di belakang koma, 1, 2, 0,20 atau 0 langsung 0,2, sama saja ya. Kemudian 15%, sangat mudah ya anak-anak. Ya, kita tulis saja angka 15, karena 15% itu 15/100. Langsung saja dua angka di belakang koma, 1, 2, sehingga 15% sama dengan 0,15. Paham anak-anak? Ya. Nah, kita lanjutkan materi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Persen ya, tandanya lambangnya persen. Persen sama dengan per 100. Jadi arti persen adalah per 100. Sekarang anak-anak perhatikan di papan tulis contoh. 1/4 kita ingin ubah menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu ya. 1/4 sama dengan 1/4 kali, ini masih titik-titik, sama dengan titik-titik per 100 karena persen ya. Agar menjadi 100 maka 4 kali berapa agar nilainya menjadi penyebutnya 100? Kali 25. Maka ketika penyebutnya 25, pembilangnya juga harus sama 25. Maka 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. Sehingga 25/100 sama dengan 25%. Paham? Jadi 1/4 sama dengan 25%. Ini cara yang pertama. Selanjutnya anak-anak, ada cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, contoh 1/4 sama dengan 1/4 kali 100% ya. Kita kalikan 100%. Maka hasilnya adalah kita coret-coret ya, kita bagi. 100 kita bagi 4. Hasilnya berapa? 25 ya. Sehingga 1 kali 25 adalah 25%. Sehingga 1/4 atau 1/4 kita ubah menjadi persen, hasilnya adalah 25%. Sekarang kita lihat papan tulis contoh yang kedua. 2/5 kita ubah menjadi bentuk persen. Persen itu per 100 ya. Maka caranya kita pakai cara yang pertama. Contoh 2/5 kali titik-titik, pembilang dan penyebutnya belum diketahui. Yang hasil dari penyebutnya adalah 100. Berarti 5 kali berapa anak-anak biar 100?
Iya, betul. 20 ya. Kalau penyebutnya 20, maka pembilangnya juga harus sama 20. Sehingga hasilnya 2 kali 20 adalah 40. 5 kali 20 adalah 100. Sehingga 40 per 100 itu sama dengan berapa persen? 40%. Paham anak-anak? Atau kita bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan dikalikan 100%. Contoh, 2 per 5 kita kalikan 100%. Maka hasilnya kita langsung bagi ya. 100 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya, betul 20. 2 kali 20 adalah 40%. Ya, paham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan materi mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya 100. Contoh soal di bawah ini. 60% sama dengan 60 per 100. Ya kan anak-anak? Nah, cara kita merubah menjadi pecahan biasa adalah kita sederhanakan ya. Boleh langsung kita sederhanakan. Ya, misalnya 60 per 100, ini bisa kita langsung coret juga boleh. Ya, dibagi 10 berarti ya. Jadi 6 per 10. Masih bisa kita sederhanakan lagi, dibagi berapa? Yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi dengan 10. Berapa anak? 2 ya. 2 ya, misalnya ini ya. Dibagi 2. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti hasilnya berapa? 60% kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 5. Ya, mudah sekali ya anak-anak. Ya. Atau boleh dengan cara lain, yaitu dengan misalnya 60% sama dengan 60 per 100. Ya. Kita bagi ya, karena penyebutnya 100 ya. Kira-kira kita bagi berapa yang bisa dibagi dengan 60 dan 100? 20 ya. Nah, ini juga sama dengan yang di atas. 60 dibagi 20 sama ya. Ini kita coret-coret gini juga bisa. Sama. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 juga hasilnya 5. Sama ya. Sehingga 60% kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 5. Boleh dengan langsung disederhanakan seperti di atas, boleh dengan cara yang di bawah. Ya, itu saja anak-anak dari Ustazah. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan kali ini. Selamat belajar, semoga mendapat kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.